Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Ibu hormati dan Ibu cintai, siswa-siswi kelas 9 MTS Negeri 6 Jakarta. Baik anak-anakku, kita lanjutkan ya untuk materi KD keterampilan yaitu 4.2 menyimpulkan unsur pembangun cerpen. Ya, kita bertemu kembali dengan Bu Dewi Astuti ya. Bagaimana kabar kalian? Sehat ya tentunya. Alhamdulillah, semoga kalian sehat selalu dan tetap menjaga prokes ya nak ya. Nah baik anak-anakku, insya Allah kalian dalam keadaan sehat dan semuanya bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik. Baik anak-anakku, kita lanjutkan untuk tujuan pembelajaran dalam teks cerpen ini adalah pertama, yaitu menunjukkan bukti yang mendukung unsur pembangun karya sastra dari cerita pendek, baik yang dibaca atau didengar ya. Tentunya dengan tepat sesuai dengan isi cerpen. Nah, selanjutnya yaitu kalian bisa menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung, baik dari cerita pendek yang dibaca atau didengar. Sebagaimana kemarin kalian sudah Ibu jelaskan ya tentang unsur-unsur pembangun teks cerpen, baik itu unsur intrinsik ataupun ekstrinsik. Baik, di sini Ibu akan coba menjelaskan ya secara singkat saja dalam cerpen Sang Jenius dari Indonesia Timur, ini karya Kahswatun Hasanah, bahwa dalam sebuah mimpi itu adalah merupakan kunci ya, kunci untuk menggapai dunia. Nah, kalian tentunya memiliki sebuah cita-cita yang tinggi ya untuk menjadi seorang siswa-siswi yang sukses baik dalam pendidikan atau dalam kehidupannya. Nah, tentunya di sini memiliki sebuah angan-angan ketika kalian sudah lulus. Di sini diceritakan seorang tokoh Ahmad yang menginginkan sekolahnya di Pulau Jawa ya. Nah, ayahnya kaget ya karena di desanya rata-rata hanya bersekolah sampai tingkat SD saja. Tetapi si Ahmad ini tidak putus semangat. Dia tetap untuk bisa melanjutkan sekolahnya, yaitu membantu orang tuanya ya, yaitu pekerjaannya yaitu sebagai menenun kain atau beternak. Nah, dia ingin mencoba keluar dari zona ini ya, supaya dia bisa mengembangkan cita-citanya. Nah, pada mulanya ayahnya sangat kaget ya, karena dia adalah masih belia ya, di usia yang 12 tahun dia harus mandiri ke Pulau Jawa. Nah, sementara tak ada satupun yang tinggal di sana. Nah, bagaimana ya? Jadi terpikirkan oleh ayahnya bagaimana dia bisa ke negeri Jawa ya dengan seorang diri, sementara keluarganya berada di tanah Papua ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalian bisa membaca dari teks cerpen ini ya bagaimana dia bisa keluar dari zona di Pulau Papua itu ya, di Papua itu, dan dia tetap ingin pergi ke sebuah tempat ya, dan lalu dia berangkat melalui menggunakan kapal dari Kupang, lalu dia pergi ke Surabaya. Sang ayah pun tersenyum ya, bagaimana nih mengkondisikan si Ahmad ini. Dan keputusannya Ahmad ini sudah bulat ya ternyata ya. Lalu hari-hari dilakukan oleh seorang Ahmad di Jawa. Ibu dan adik-adiknya mengantarkan ya sampai ke pelabuhan dengan iringan tangis tentunya. Ahmad mengucapkan salam perpisahan dan minta restu kepada ibunya. Nah, selama 4 hari malam ya, 4 malam kapal berlayar menembus derasnya ombak. Ahmad pertama kali menumpang kapal laut ya, sungguh tidak sabar tentunya ingin sampai tiba di Pulau Jawa ya.
Nah, setibanya di Pulau Jawa ya, setibanya di Pelabuhan Tanjung Perak, Ahmad terkesima dengan kapal-kapal yang besar yang dia tumpanginya. Nah, ayah Ahmad pun tersenyum melihat ekspresi lugu anaknya. Ketika Ahmad menyadari bahwa dirinya sedang diperhatikan oleh ayahnya, ya, lalu dia menanyakan kota mana yang akan dituju. Ayahnya kemudian menjawab kalau mereka akan ke Purwokerto. Ahmad hanya mengangguk, dia sama sekali tidak tahu letak kota Purwokerto itu. Nah, setelah menempuh perjalanan 1 hari dengan menggunakan bus, tibalah mereka tiba di Purwokerto ya. Ahmad agak heran dengan ayahnya, dari mana ayahnya tahu kota Purwokerto ini, seolah-olah mengerti apa yang dipikirkan oleh anaknya. Dan sang ayah pun kemudian bercerita, dia pernah memiliki teman yang asalnya dari Purwokerto. Teman ayahnya pernah bercerita kalau di kota Purwokerto ini adalah sekolah SMP dan SMK yang berbasis pondok pesantren. Ayah Ahmad ingin anaknya tidak hanya pandai sekolah ya, tetapi dia mentaati ajaran agama. Hari-hari pertama sekolah Ahmad merasakan sangat berat, rintangan-rintangan seakan tidak berhenti menghampirinya. Dan ketika itu teman-teman Ahmad pun ya setiap bulan ditengok oleh orang tuanya. Ahmad menandang mereka dengan hati yang risau. Dia hanya melampiaskan kerinduan kepada keluarganya di NTT dengan cara belajar dan mengaji. Iya, satu-satu pelajaran yang paling susah di sini, Ahmad katakan adalah bahasa Jawa. Ya, gurunya Bu Ana namanya. Nah, Bu Ana ini sangat memahami kondisi Ahmad ya, karena dia adalah pendatang. Suatu hari, Bu Ana mengadakan ulangan aksara Jawa. Ahmad diperbolehkan membuka catatan, namun dia menolaknya. Anak itu tidak mau dibedakan dengan teman-teman yang lain. Ahmad ingin membuktikan bahwa dia bisa mengerjakan soal ulangan. Setelah semua kertas ulangan dikumpulkan, Bu Ana mengoreksi jawaban siswa satu persatu. Alangkah terkejutnya, ternyata nilai ulangan tertinggi di kelas itu didapatkan oleh Ahmad. Anak kecil berhidung mancung itu ya yang berkulit sawo matang khas anak dari Indonesia Timur. Jawabnya anak ini benar semua dan dia mendapat nilai 100. Ya, Bu Ana pun kemudian mengumumkan, sontak seluruh siswa bertepuk tangan. Mereka tidak menyangka kalau Ahmad bisa mendapatkan nilai 100 pada pelajaran yang menurutnya paling sulit. Hal ini sekaligus mengalahkan mereka yang merupakan penduduk asli Jawa. Ya, orang Jawa dikalahkan oleh orang NTT pada mata pelajaran bahasa Jawa. Tanpa Ahmad sadari, di meja paling ujung ada sepasang mata yang menatapnya dengan tatapan lain. Tatapan sayang melebihi sebagai seorang sahabat. Dia bernama Gadis Putri Asidik. Gadislah yang paling rajin mengajari Ahmad bahasa Jawa. Apabila berbicara dengan Ahmad, gadis selalu menggunakan ragam bahasa kerama alus. Ahmad menganggap gadis pun menggunakan kerama alus hanya untuk mengajarinya belajar bahasa Jawa. Namun, lain dengan gadis, ada maksud lain dari ragam bahasa yang digunakan. Sayangnya Ahmad terlalu lugu untuk memahaminya. Setiap penerimaan rapot, Ahmad selalu mendapat ranking 1 di kelasnya. Hampir semua guru memuji Ahmad sebagai anak yang cerdas. Bahkan wali kelasnya memberi julukan Sang Junius dari Indonesia Timur. Ya, nah 6 tahun sudah Ahmad berada di kota sana ya. Ia mendapat peringkat yang luar biasa ya. Walaupun dia seorang pendatang, dia tetap bersemangat. Di antara tamu-tamu yang hadir ketika itu tampak sepasang suami istri mengenakan baju sarimbit motif khas NTT. Pasangan suami istri itu sesekali menyeka air matanya, mereka terharu menyaksikan anaknya di atas panggung. Ahmad berencana melanjutkan kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Dia betul-betul ingin mendirikan perusahaan kain tenun di kampungnya. Selain selesai cara perpisahan itu, gadis mencari-cari keberadaan Ahmad. Ada sesuatu yang sudah sejak lama ia ingin sampaikan. Bagi gadis, mencari Ahmad bukanlah sesuatu yang sulit. Dia dapat cepat menemukan Ahmad di antara kumpulan orang dalam pertemuan gedung itu.
ya. Nah, anehnya ketika sudah berada di dekat Ahmad, mulut gadis seakan terasa kaku. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Segala unek-unek yang sejak dulu ingin dia sampaikan kembali ditelannya. Kulo ngenjam bade wong suldis, kata Ahmad membuka percakapan. Ngantos-ngantos gih, niki nge Ahmad, kenang-kenangan saking kulo. Diagem gih, usap gadis sambil menyerahkan sebuah kotak terbungkus kertas kado berwarna perak. Gadis kemudian melangkah keluar menemui orang tuanya dan segera pulang. Saat Ahmad membuka kotak pemberian gadis, didapatnya sebuah kopiah putih dengan motif kaligrafi berwarna hitam. Di sebelahnya terdapat sebuah amplop yang isinya secari kertas bertuliskan nomor HP dan alamat rumah gadis. Ya, baik anak-anakku, bagaimana setelah membaca cerpen ya, cuplikan cerpen tadi tentunya sangat menarik ya, banyak pesan moral yang kalian dapatkan. Nah, lalu setelah ini kalian bisa melanjutkannya dengan menyimpulkan isi cerpen ya, isi cerpen dari cerpen Sang Jenius dari Indonesia Timur. Nah, silakan kalian simpulkan ya. Setelah menyimpulkan dari isi cerpen ini, lalu kalian bisa tuliskan kembali ya, yaitu dari temanya, latar, penokohannya siapa saja yang terlibat, ya alurnya bagaimana, amanat. Lalu silakan kalian menyimpulkan ya nak ya. Setelah kelima hal ini kalian simpulkan di dalam tabel ya. Kira-kira bisa dipahami ya nak ya. Materi hari ini semoga bermanfaat dan kalian tetap sehat. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya dengan materi yang tentunya lebih menarik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.